mulai goyah. Karena kita mulai khawatir melanda kita. Kemudian kita sudah mulai pakai kekuatan kita, pikiran kita. Dan kita sudah mulai menganalisa. Biasanya ketika kita masuk di dalam proses itu, kita masuk level berikutnya. Kita merasa menang, kemudian datanglah angin badai sedang. Dan kita mulai digoyah-goyahkan. Ada badai mulai datang. Tanpa kita sadari, kita lupa kita sudah fokus dengan permasalahan, dengan tantangan, dengan persoalan. Kita mulai kendor. Kita mulai lupa berdoa. Kita mulai kurang rasa masuk dalam hadirat Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lebih banyak kita pegang gadget. Nantilah 1 jam lagi baru baca firman Tuhan. Nantilah sebentar lagi kita mau dengar dulu, ada berita dulu. Saudara, itu mempengaruhi akal kita. Itu akan mempengaruhi proses iman kita. Jangan beri kesempatan untuk celah-celah yang melemahkan akar kita, mengganggu kualitas akar kita. Jangan beri kesempatan itu. Saudara, jangan lemah. Tuhan itu baik. Setiap kelemahan yang ada dalam diri kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup menguatkan kita. Ketika kita terjatuh, ketika kita lemah. Ingat saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Makanya saudara, jangan pernah lepas dari persekutuan dalam gereja lokal. Di dalam gereja lokal, di situ ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani jiwa-jiwa yang ada. Untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk mendoakan, berjaga-jaga buat jiwa saudara. Itulah sebabnya kita butuh komunitas di dalam gereja lokal. Bahkan di dalam gereja lokal itu ada kegiatan-kegiatan. Untuk apa? Untuk membuat kualitas akar rohani kita menjadi tangguh. Saya yakin di sini kita itu sudah dewasa di dalam Tuhan. Tapi sekalipun kita sudah dewasa, sebesar itu juga proses yang ada di depan kita yang harus kita lewati. Jangan lupa saudara, semakin dalam akar yang ada pada kita, semakin kuat juga kita akan, semakin mampu kita menghadapi persoalan di depan itu. Asalkan kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan salah saudara. Ada yang merasa akarnya kuat karena saya akan punya kemampuan secara finansial. Saya punya kemampuan secara kepemerintahan. Saya punya channel untuk masuk kerja ini, kerja itu. Jangan lupa saudara. Setiap kehidupan kita, siapapun kita, Tuhan sudah menyiapkan rencana-rencana atas hidup kita. Kadang-kala kita merasa kita gagal. Kadang-kala kita merasa sepertinya Tuhan tidak ada lagi bagi kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang sering itu kita berpindah posisi, kita bergeser dari posisi, kita lupa kita masih di dalam proses hidup di dalam Tuhan. Kita lupa kita masih butuh Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan terus perlu Tuhan dalam hidup kita untuk supaya akar kita kuat dan terus bertumbuh. Proses apapun akan mampu kita jalani. Proses bentuk apapun akan Tuhan izinkan dalam hidup kita sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan bagi kita. Untuk bertumbuh secara maksimal, bertumbuh menjadi baik, berarti kita membutuhkan zat-zat atau protein atau nutrisi atau air dalam hidup kita. Gambarannya, kita butuh Tuhan sumber makanan itu. Kita butuh Tuhan sumber nutrisi itu. Kita butuh Tuhan sumber air itu. Siapapun kita, tidak ada yang dapat melawan rencana-rencana Tuhan atas hidup kita. Tidak ada yang mampu menggeser setiap rencana Tuhan atas hidup kita. Dan ingat saudara, kehidupan kita masih berjalan. Berarti proses hidup itu masih mengiringi kita. Kita mampu bersyukur. Berarti kita mengakui bahwa Tuhan campur tangan atas kehidupan kita. Haleluya. Pertumbuhan secara rohani adalah pertumbuhan apa saudara? Yaitu benih ilahi yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita, individu kita, pribadi kita, keluarga kita, komunitas kita, anak-anak kita. Tuhan menaruh benih ilahi. Benih ilahi itu Tuhan percayakan bagi kita, supaya lewat proses yang kita jalani, benih ilahi itu akan berakar, terus berakar dan keseimbangannya juga dia akan bertumbuh, menghasilkan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Percaya saudara, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menaruh benih ilahi itu dalam hidup kita. Dan kita harus bersyukur setiap benih ilahi yang ada dalam hidup kita, kita harus jaga di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, yaitu oleh iman yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun tantangan kita, apapun goncangan, apapun permasalahan, ingat saudara, benih itu jangan sampai mati. Benih itu jangan sampai tidak berakar. Kita punya tugas dan tanggung jawab dalam hidup kita, supaya kita bisa maju, terus bertambah, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Dan bahkan pada musimnya, kita akan mampu berbuah, menghasilkan, dan memberkati. Orang yang memiliki akar yang kuat, berarti orang yang sudah mampu bertumbuh. Saudara, untuk memiliki kualitas akar yang kuat, untuk bertumbuh dan berakar dan memiliki akar yang kuat, di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, di dalam Roma 10 ayat yang ke-17,
dalam ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman itu adalah bagian dari akar yang ada bagi kita. Benih yang Tuhan taruh harus berakar. Supaya kualitas akarnya menjadi bagus, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Supaya kita mendapatkan asupan nutrisi yang baik, makanan yang cukup, air yang cukup, matahari yang cukup. Itu gambarannya, saudara. Dan untuk terus melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengarkan, bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Latih hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, seiring dengan proses yang harus kita lewati dalam hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Siapa yang mengerti rencana Allah dalam hidup kita? Yang kita tahu Tuhan terus merendah hidup kita. Firman Tuhan berkata, rencana Tuhan adalah rencana yang indah dalam hidup kita. Kalau rencana yang indah, tentu rencana yang baik, rencana yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, setiap tujuan yang harus kita dapatkan di depan, proses itu mengiringi kita. Dan kita akan sampai di depan, kita akan sampai bertumbuh terus. Berarti kita harus memiliki akar yang berkualitas. Haleluya, puji Tuhan. Dan di dalam Injil Matius, ada gambarannya dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-24. Itu kita sudah sering mendengarkan dan kita tahu bersama tentang dua macam dasar. Tetapi saya mau bacakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Artinya memiliki fondasi yang kuat dalam iman. Itu sama dengan memiliki akar yang kuat dalam iman. Supaya apa, saudara, tujuannya? Apapun cobaan, goncangan, apapun tantangan, sekalipun ajaran-ajaran yang masuk bagi kita pun mampu kita tepis dengan iman yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan baik bagi kita. Kalau kita merasa capek, saudara, bilang, Tuhan, saya capek, Tuhan. Kalau kita merasa lelah, bilang, Tuhan, saya lelah, Tuhan. Dan kita tahu kemana untuk menghilangkan rasa lemah kita, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Jangan biarkan kita tinggal dalam kelemahan iman kita. Jangan biarkan kita tinggal di dalam kelemahan pribadi kita, apapun persoalan kita. Jangan, saudara, kemudian kita mulai pakai logika kita. Kita lupa Tuhan melebihi dari segala pikiran kita. Bahkan di dalam Matius 13 ada gambaran tentang akar, sebuah akar di sana. Di mana ada perumpamaan tentang menabur, tapi saya tidak membahas tentang penaburnya. Tetapi saya mau memperlihatkan kualitas akar, jenis akar yang ada di dalam kehidupan. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, tidak sempat berakar. Karena datang burung mematok semua benih itu. Kemudian
Ada benih yang jatuh di bebatu-batuan. Di bebatuan, di era yang berbatu-batu, untuk akar yang baru memulai, tentunya hanya sebentar. Kalaupun ada tanah di situ, itu pun cuma sedikit. Datanglah matahari, datanglah tantangan, datanglah angin, cobaan, maka sebentar tumbuhan itu akan layu karena akarnya tidak mampu menopang. Kemudian ada benih juga yang jatuh di semak-semak duri. Apa yang terjadi, saudara? Kalaupun dia bertumbuh, dia dihimpit oleh semak-semak yang semakin berkembang, yang semakin tinggi daripada benih itu. Dan dia tidak mampu bertahan, apalagi mau berbuah. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Ada benih itu yang jatuh di tanah yang baik. Maka dia akan bertumbuh dengan akar yang semakin baik, semakin kuat, dan semakin bertumbuh. Bahkan menghasilkan 100 kali lipat, menghasilkan 60 kali lipat, menghasilkan 30 kali lipat. Menjadi berkat. Saudara, milikilah kualitas akar yang baik itu. Jangan sia-siakan kesempatan. Kalau di mana ada pertemuan ibadah, kalau di mana ada ibadah wadah yang ada, atau ibadah tengah minggu, kaum wanita atau kaum pria atau pelayan-pelayan, mari saudara bergabung setiap acara-acara tersebut. Supaya apa, saudara? Supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, saling menguatkan, saling menopang satu sama lain. Kita tidak mampu sendiri, saudara. Makanya Tuhan izinkan ada komunitas. Kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Kita butuh ada yang memimpin kita. Kita butuh yang melayani kita, yang menguatkan kita. Kita harus saling mendorong di dalam Tuhan untuk maju di dalam Tuhan, saling mengangkat untuk kuat di dalam Tuhan, saling menopang untuk maju di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Tentunya itu ada di dalam gereja lokal yang ada. Saudara bisa merasa kuat, tidak apa-apa, bisa saudara. Asal kita sadar kekuatan yang kita miliki, yang kita banggakan, yang kita megahkan adalah kekuatan di dalam Tuhan. Kita merasa kuat, kita merasa bertumbuh, gak apa-apa saudara. Kita berbangga, tetapi berbangga untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian kita pakai kapasitas atau kualitas kekuatan yang Tuhan taruh bagi kita untuk menguatkan satu sama lain. Ayo berakar dalam Tuhan, terus bertumbuh dalam Tuhan, menjadi dewasa. Haleluya, puji Tuhan. Tentunya kita mau memiliki kualitas, memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan ya, saudara. Orang Manado bilang, so pasti maunya begitu. Capek kalau kita jatuh bangun. Kenapa kita jatuh lagi? Karena kita lupa. Hari Minggu kita sibuk dengan kesibukan kita. Atau hari ibadah kita pura-pura tidak ada waktu. Padahal kita masih bisa sempatkan. Setiap ada kesempatan yang kita miliki, mari dekatkan diri kita di dalam Tuhan dengan komunitas yang ada, supaya akar yang ada dalam hidup kita
akar yang kita miliki itu semakin kuat, semakin berkualitas, dan semakin mampu untuk terus berjalan dalam proses hidup yang Tuhan izinkan. Firman Tuhan katakan, supaya untuk kita mampu memiliki akar tersebut, kita harus memiliki telinga yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki hati yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus mau mempunyai kemampuan untuk terus mengintrospeksi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saudara, tapi kita aplikasikan dalam hidup kita. Pastikan firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Jangan hanya kita menguasai firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Saya dan saudara harus mengerjakannya. Dalam Mazmur 1 ayat 3, kita lihat di situ ada ayat yang berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Saudara, kita mau kan mengalami keberhasilan dalam hidup kita? Tuhan mampu membuat kita berhasil. Tuhan mampu membuat kita melewati tantangan itu. Tuhan mampu membuat kita naik ke level. Tuhan mampu membuat kita sampai bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan. Yaitu saudara, kita harus jadi pohon yang tertanam di tanah yang memiliki air, aliran air. Apa itu aliran air, saudara? Yaitu Dia sendiri, Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan. Apa itu air, saudara? Itu hadirat Tuhan lewat ibadah kita kepada Tuhan. Apa itu air, saudara? Lewat penyembahan kita di dalam Tuhan. Pastikan kita punya hubungan yang baik di dalam Tuhan. Pastikan kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai mesbah di dalam rumah tangga kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang menghasilkan di dalam Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, ia akan seperti, Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, puji Tuhan. Itu akan menjadi bagian dalam hidup kita, asalkan akar kita harus kita rambatkan kepada batang air itu, kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada firman-Nya, kepada hadirat-Nya, kepada mesbah kita, pada Tuhan. Maka kita tidak akan mengalami tahun kering atau mengalami kerugian-kerugian. Kita akan maju terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita merasa ada merosot dalam hidup kita, cepat-cepat posisikan hidup kita, akar kita perhatikan ada yang kurang.
kurang mengalami air, kurang mengalami nutrisi, kurang mengalami penyembahan, kurang merenungkan firman Tuhan. Kita lihat posisi kehidupan kita. Jangan sampai proses hidup kita mengalahkan iman kita, saudara. Jangan sampai kita mengalami kekeringan. Jangan sampai kita tidak menghasilkan. Pastikan kita menghasilkan, karena Tuhan mampu mengangkat hidup kita. Tuhan mampu membuat benih ilahi dalam hidup kita bertumbuh. Tuhan mampu membuat benih ilahi kita berakar. Tuhan mampu membuat benih ilahi dalam hidup kita menghasilkan, bahkan menjadi berkat, bahkan terus berbuah di setiap musim hidup kita. Jangan pernah lemah, saudara, karena proses yang kita alami. Tuhan selalu ada beserta kita. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu ada di dalam perjalanan proses kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini adalah kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita, yang menguatkan kita, yang memampukan kita. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kembalikan kepada WL yang ada. Haleluya, puji nama Tuhan.